Sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ke kakak semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua dan masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan proses tetap maya kita pada hari ini. Dan pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruangan tatap maya pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, Kak semua, untuk pada modul 1.5 ini yaitu tentang pembelajaran kita di modul. Desing kita modul dan tetap pembelajaran kita yang ada di modul. Dan untuk itu, pada pagi kesempatan kali ini, untuk mengawali kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan mengucapkan sambil menggerakkan tangan. Ya, dimulai dari Kak Zarmen. Silakan memimpin doa Kak Zarmen. Halo Kak Zarmen. Silakan Kak Zarmen memimpin doanya. Ya, baiklah untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama dengan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Kak Basil? Selesai. Dah. Seperti biasa ya kakak semua, salam dan bahagia. Yang pertama, kesepakatan kita yaitu pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, dan menghargai waktu bersama, serta memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baiklah kakak-kakak semua, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kegiatan kita yaitu 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami mengembangkan kurikulum PJOK. Kemudian peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan background desain. Nah, nanti kakak membuat modul atau modul pembelajarannya nanti. Nah, kemudian ini dia kakak. Ini background kita yaitu background desain kita, yaitu modul yang akan kita buat, yaitu pengembangan kurikulum PJOK dan itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, dan untuk itu kakak semua, aktivitas yang pertama. Nah, kakak semua, aktivitas pertama ini yaitu kita membuat atau mendesain dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kita membuat modul ya kakak dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, yang pertama yaitu saya menanyakan terlebih dahulu tentang pemahaman kakak, apa yang kakak lakukan sehari-hari di sekolah, itu menilai kira-kira berapa dalam pemahaman kakak semua tentang kurikulum PJOK, yaitu penilaiannya 1 sampai 10. Dan kakak diminta menjawabnya di tombol chat. Silakan kakak di tombol chat. Berapa kira-kira
pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK yang Bapak lakukan sekolah kira-kira di angka berapa? Yang angkanya berkisar antara 1 sampai 10. Silakan kakak nilai di tombol chat. Mau 5, mau 6, terserah. Itu pemahaman tentang diri kakak sendiri tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak di tombol chat kakak. Berapa kira-kira skala yang Bapak berikan tentang pemahaman kurikulum PJOK ini. Ayo silakan. Silakan di komen di tombol chat Kak. Ayo kakak-kakak. Ayo silakan kakak di tombol chat. Berapa menurut kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak semua tentang kurikulum PJOK? Kakak memberikan penilaian di kolom atau tombol chat. Berapa kakak mau nilai? Silakan. Ayo kakak di tombol chat. Dah. Kak Pino Hardi yaitu 7 sampai 8 karena belum sepenuhnya memahami tentang kurikulum PJOK. Terima kasih Kak Pino. Itu menurut Kak Pino. Silakan kakak yang lain. Seberapa penilaian yang kakak berikan? Atau kira-kira berapa nilai angka tentang pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK yang Bapak lakukan, yang Bapak terapkan di sekolah satuan pendidikan Bapak kakak masing-masing. Mungkin itu 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 10. Bagaimana kakak-kakak memahami seberapa dalam pemahamannya tentang kurikulum PJOK, yaitu sekarang kurikulum MTK mungkin. Dah, ayo kakak yang lain. Halo, kakak yang lain gimana? Ya, Kak Evanil, yaitu 8. Ya, masih standar. Menurut Kak Evanil 8. Kemudian Kak Arit, nah, masih 8 juga. Kemudian Kak Adrian, 6 sampai 8. Nah, karena ada alasannya belum seutuhnya memahami. Oke, terima kasih Kak Adrian, Kak Harit, Kak Evanil, Kak Pino. Nah, kenapa kakak semua?
penilaiannya masih belum mencukupi. Kalau 8 skalanya yang kakak berikan, apalagi Kak Eri Pentoni 6 sampai 7. Wah, kalau ini ibarat di bawah KKM nih kakak. Tidak masalah, itu kan pemahaman kakak-kakak semua. Saya yakin ya, termasuk juga dengan saya belum juga 10 belum tentu. Yaitu standarnya kita ambil standar jalan tengahnya ada 8 barangkali. Kemudian ya kakak, itu skala penilaian atau pemahaman tentang kurikulum PJOK. Sekarang tujuannya lagi. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Saya ulang lagi kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak jawab lagi di tombol chat kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Sekarang tujuannya. Kakak semua silakan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak jawab di tombol chat ya. Ya, menurut Kak Adrian ya, memasyarakatkan olahraga ke masyarakat sekolah. Oke, terima kasih Kak Adrian. Itu menurut Kak Adrian itu ya. Jadi kita memberikan atau memberitahu tentang kepada masyarakat tentang olahraga, dan kemudian kita memasyarakatkan di sekolah. Nah, itu mungkin artinya kita dari sekolah ke lingkungan luar, kemudian kita bawa lagi ke lingkungan dalam. Ya, sesuai dengan Kak Andrian. Ya, selamat datang Kak Juk. Ya, silahkan Kak Juk jawab di tombol chat Kak Juk. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kak Juk? Silakan. Di tombol chat jawabnya Kak Juk. Ya, saya ulang lagi. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ayo kakak-kakak semua. Jawab di tombol chat. Silakan. Nah, menurut Kak Pino, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah memberi pengetahuan kepada peserta didik pembelajaran PJOK seperti permainan bola voli, bola kaki, bola kasti, dan olahraga lainnya. Itu menurut Kak Pino ya. Kita memberikan pembelajaran PJOK kepada peserta didik, yaitu tentang permainan bola besar mungkin, bola kecil, itu menurut Kak Pino. Kemudian menurut Kak Yelmaini, menciptakan siswa yang sehat jasmani dan mempunyai kemampuan di cabang olahraga. Ya, itu kita menurut Kak Yelmaini ini kita pantau ya apa-apa saja
kegiatan olahraga yang menonjol pada peserta didik kita yang ada di sekolah. Terima kasih Kak Yel. Kemudian Kak Arit, memperbaiki motorik siswa dan menerapkan hidup sehat. Bagus, luar biasa. Terima kasih Kak Arit. Ya, yaitu yang pertama, sikap motorik, motor cara berpikir siswa tadi kita perbaiki. Mungkin ya selama ini kurang mungkin ya pada peserta didik kita, dan kita terap sambil juga menerapkan hidup sehat juga perlu kita berikan kepada peserta didik kita. Terima kasih Kak Arit. Nah, masih ada lagi ya Kak? Oke, sekarang berikut menurut capaian pembelajaran PJOK yaitu kurikulum Merdeka 2024, itu pertama kali kita mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, ya, keterampilan konsep yang ada pada peserta didik kita itu kakak-kakak semua, yaitu strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Itu yang pertama, Kak. Kita mengembangkan bentuk pembelajaran, kita menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep dan strategi gerak yang menjadi posisi untuk berpartisipasi. Kemudian membantu dan memberikan dukungan kepada peserta didik dan memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, ya, kesehatan, mungkin pola makan anak itu, apalagi kita pagi itu sering anak-anak kita, ya, kakak-kakak semua, waktu jam pembelajaran itu saya sering juga menemui di sekolah itu, tempat sekolah saya, sama itu siap habis olah senam, anak-anak itu sibuk belanja, makan. Nah, itu juga hal-hal yang demikian itu yang harus kita arahkan kepada peserta didik kita. Kita minta mereka bangun lebih awal dari pagi agar kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain sebelum berangkat sekolah. Mungkin sarapan, membersihkan tempat tidur atau mandi gimana. Tuh. Yang kedua, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosi. Nah, mungkin kakak semua, anak-anak kita peserta didik yang ada di sekolah itu mungkin kurangnya interaksi atau sosialnya ke dalam hal-hal yang bersifatnya lebih baik.
bukan dalam hal bentuk segi permainan ya. Mungkin dari segi permainan mungkin sosial anak-anak kita ini cukup oke lah. Dan juga emosinya juga itu sering tidak stabil. Kadang sedikit ada temannya yang memberi pancingan, sehingga dia jadi emosi, dia belum terkontrol. Kemudian melalui konteks ini, ya kakak-kakak semua perlu menerapkan nilai-nilai fly atau kerja tim dan inklusivitas. Dan berikut menanamkan apresiasi yang mengembangkan yaitu sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itu kakak kita perlu menerapkan kepada kakak semua ya. Kemudian di sini timbullah pertanyaan kakak semua. Timbul pertanyaan yaitu terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak semua sudah memahami dengan tujuan mata pembelajaran menjadikannya sebagai acuan kakak. Nah, kemudian di sini timbullah sebuah pertanyaan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan bisa dicapai? Kakak diminta silakan berdiskusi sesuai dengan pertanyaan di slide tadi yang saya tampilkan tadi kakak. Ini dia. Kemudian di tombol chat ya kak, atau mungkin melalui tanggapan atau menekan tombol raise hand kakak semua. Nah, pertanyaannya ini kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran yang dalam dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak di tombol chat jawab ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak di tombol chat kakak. Apakah ya terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Itu pertanyaannya kakak. Silakan kakak-kakak jawab di tombol chat ya kakak. Ayo silakan kakak di tombol chat. Ini dia pertanyaannya kakak.
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak di tombol chat ada soalnya pertanyaan yang saya berikan. Dan silakan kakak jawab di tombol chat. Silakan kakak jawab di tombol chatnya ya. Apakah kakak sudah menjadikan acuan? Nah, silakan kakak jawab di kolom chat. Sudah, apakah belum? Itu mungkin jawabannya kakak semua. Lepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami? Nah, itu dua aja kemungkinan jawabannya kakak. Sudah apa belum? Ya atau tidak? Oke, Kak Eri itu nih, saya rasa sudah Kak. Berarti Kak Eri sudah memahami ya. Karena di sini memahami yang diminta itu pemahaman, apakah sudah apa belum. Nah, jelas kalau pertanyaan ini dua aja jawabannya. Sudah, belum. Atau ya, tidak. Berat jarinya kakak semua. Kita jawab di tombol chat. Sudah apa belum? Sudah. Terima kasih Kak Arit. Kak Arit sudah. Kak Eri Pintoni sudah juga. Mana kakak yang lain? Sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kak Evanel sudah. Oke, terima kasih Kak Evanel.
Nah, oke kakak-kakak, kita masuk lagi ke pertanyaan berikut, yaitu pertanyaannya, nih, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau memang sudah kakak-kakak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini sudah bisa dicapai? Silahkan kakak jawab di kolom chat. Ini pertanyaan berikut kak. Apakah sudah dikatakan tujuan-tujuannya sudah tercapai? Kalau sudah kakak, kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan kakak-kakak semua jawab di tombol chat. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan kakak-kakak menjawab di tombol chatnya. Ya, oke kakak. Gimana kakak-kakak? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut pemahaman saya ya kakak semua, ya, itu terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami tujuan mata pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, saya jawab sudah. Kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Yaitu memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, yaitu ya, terakhir pembelajaran kita.
kita bawa ke muara akhirnya pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Karena apa? Karena pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, TP, dan kemudian kakak sebagai guru itu tinggal menurunkannya lagi CP tadi, menurunkan lagi ke TP. Ya, tuntas pembelajaran, capaian pembelajaran itu kakak semua. Dan itu kita turunkan lagi ke dalam bentuk TP karena CP telah diberikan dan telah ada ya, telah ditetapkan menurut PP itu CP pembelajaran PJOK itu sudah ada. Kemudian kita tinggal menurunkannya lagi kepada TP. Dalam TP itu kita turunkan apa CP-nya mungkin mengenai gerak lokomotor atau gimana atau permainan barangkali di sini. Mungkin anak-anak kita permainan yang menghobikan mereka. Itu contohnya salah satu capaian pembelajaran itu kita itu sebagai guru olahraga yaitu contoh dalam aktivitas permainan, yaitu permainan bola besar, mungkin bola voli kak semua, yaitu dalam katanya kita turunkan ke dalam TP pergerakannya kak semua. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan kakak. Oke, menurut Kak Adrian, tujuan pada dasarnya tujuan-tujuan bisa dicapai, namun ada hal yang tidak sesuai, tetapi kembali lagi cara guru menyampaikannya ke peserta didik. Ya, oke, terima kasih Kak Adrian ya. Pada dasarnya tujuan-tujuan bisa dicapai ya, karena namun ada hal yang tidak sesuai menurutnya Kak Adrian itu sesuai mungkin dalam satuan pendidikan kita mungkin halaman lah salah satu mungkin itu maksudnya Kak Adrian yang tidak sesuai. Contoh setiap sekolah atau satuan pendidikan itu tentu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mempunyai lapangan dan kemudian kita itu yang mungkin yang tidak sesuainya menurut Kak Adrian. Tetapi itu diminta yaitu cara kita untuk menyampaikan, lebih kita memberikan penjelasan kepada peserta didik kita agar dia paham, walaupun dia kurang begitu pas ya melakukan ya karena sesuatu hal mungkin halaman sekolah lah yang tidak ada, kita bisa menyampaikannya atau dimodifikasi. Ya Kak Adrian, terima kasih Kak Adrian. Kemudian timbul lagi pertanyaan, yaitu kakak-kakak semua ya. Pertanyaannya itu berupa bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak semua ya. Karena seringkali pengajaran langsung pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan kepada peserta kita atau murid. Nah, di sini mungkin ya ini mungkin salah satu kesalahan yang ada pada diri kita sebagai guru PJOK. Selama ini kita langsung ajak kepada materi tanpa mempertimbangkan yaitu akibat-akibat yang akan terjadi mungkin pada peserta didik kita di sekolah, yaitu kita melupakan yaitu tentang pemanasan, di mana salah satu pemanasan ini tujuannya adalah untuk mengendorkan otot atau saraf-saraf kita yang kaku sehingga kita tidak mudah terjadinya cedera atau untuk mengatasi cedera. Itu kakak-kakak semua. Nah, kemudian
sekarang itu proses backward racing dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian. 3, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke kakak. Nah, sekarang kakak nanti membuat desain berupa proses yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajar yang diinginkan. Kakak membuat desainnya juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, kakak, di sini kakak semua ya, kita membuat bentuk itu desain pembelajaran. Nah, itu aktivitas kita yang pertama kakak semua. Kemudian aktivitas kita yang kedua yaitu menyusun program. Ini kakak semua. Kakak nanti menyusun program itu sudah ada. Program semester atau program tahunan, kita sudah punya semua. Kakak untuk itu kakak diminta penyusunan program tadi dikembangkan. Nah, ini lagi kakak. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. 2, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk itu kakak ya, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu 1, struktur kurikulum. Kita mengenal dulu bentuk-bentuk kurikulum. Kemudian capaian, apa sampai di mana capaian pembelajaran yang harus kita berikan kepada anak-anak peserta didik. Kemudian pelajaran dan asesmen, yaitu pembelajaran serta bentuk-bentuk penilaian yang akan kita lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian menggunakan perangkat ajar, ya perangkat ajar mungkin di yang saya sebutkan yang tadi ya kakak, ACTP, ACP, nah, itu dia kakak. Kemudian kurikulum satuan pendidikan. Nah, kakak semua. Kemudian apa kurikulum profesional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, itu timbul lagi pertanyaan kakak. Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Biasanya ini menjadi kabar gembira Bapak semua ya, karena kita disuruh sesuai dengan keadaan sekolah kita. Dan kemudian kita boleh membuat program tapi kita tidak lepas dari asesmen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi ya kakak. ACP-nya itu jangan kakak tinggalkan. Kita boleh cara pembelajarannya, mungkin bentuk-bentuk pembelajarannya kita sesuaikan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kakak semua kemudian kakak ini kita berbagi cerita pada saat kakak membuat atau menyusun kurikulum per JLK. Nah, ini kakak kita
kita berbagi cerita sedikit Kak tentang pembuatan kurikulum PJOK. Nah, di sini Kakak ya, tentu kita harus tahu bagaimana Bapak-bapak dan bagaimana kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK. Bagaimana tuh kakak? Bagaimana kakak sudah ada di tombol chat, saya kirim soalnya kakak. Bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK. Bagaimana kakak? Nah, kita sedikit berbagi. Yang kedua, apa saja selama ini kakak anggap menjadi satu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kemudian bagaimana kakak semua akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ayo kakak, silakan di tombol chat dulu kak. Bagaimana kakak dan ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, tentu kakak yang pertama sekali yaitu kita kebutuhan yang kita tanyakan dulu. Ya, itu kebutuhan peserta didik. Itu yang harus kita ketahui dulu, serta karakteristik. Mungkin peserta didik ini kakak-kakak karena dia banyak, tentu aneka ragam karakteristiknya juga bermacam-macam. Nah, ada yang mudah lah untuk mengerti, ada yang tidak mengerti sama sekali. Itu macam-macam karakteristik yang ada di sekolah kita. Itu yang terlebih dahulu kita ketahui, ya, sesuai dengan satuan pengajaran kita itu kebutuhan anak atau peserta didik itu yang kita perlihatkan dulu, kita ketahui kebutuhannya apa. Mungkin selama ini anak-anak kita itu sering dia bermain, mungkin ya seperti yang kita bahas kemarin, gender, yaitu dia bermain sesuai dengan gender, ya dikelompokkan perempuan sama perempuan. Itu biasanya sering terjadi itu di sekolah, di satuan pendidikan kakak mengajar tuh. Nah, yang pertama itu kebutuhannya harus kita ketahui dulu sebelum kita membuat sebelum kita merancang program PJOK. Terlebih dulu kita ketahui kebutuhan karakteristik peserta didik. Nah, dan kemudian konteks masyarakat. Nah, di sini kita juga perlu
mengetahui ya konteks masyarakat. Mungkin kita sering berkomunikasi dengan masyarakat atau lingkungan yang ada sekolah kita. Nah, kita mungkin bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar sekolah kita, mungkin punya masyarakat yang lain. Itu kita bisa komunikasi. Kalau hubungan kita baik, tentu apa salahnya mungkin masyarakat berkorban juga dia untuk memberikan atau meminjamkan fasilitas untuk bermain pada peserta didik kita itu. Dia akan memberikan. Karena hubungan kita tadi antara pihak sekolah dan masyarakat itu sering terjalin dengan baik, maka kita tidak akan sulit mencari tempat-tempat bermain atau kebutuhan pada peserta didik kita ini. Dan juga kakak semua, kemudian kita juga merancang waktu. Kenapa? Agar kita bisa membatasi atau menghambat itu tentang proses belajar kita itu. Kita kasih waktu agar kita tidak mengambang atau terlalu lama kita, contoh mungkin lama kita mengajar itu waktunya lewat, itu kita tidak fokus lagi. Nah, itu perlu kita membatasi dengan memberi waktu dan tanggal juga. Waktu ya kakak, dulu waktunya mungkin dalam kita punya daftar pelajaran. Dan kemudian alokasi jam pembelajaran. Nah, ini juga penting kakak. Alokasi jam pelajaran itu kita agar kita tidak terjadi mungkin bentrok, mungkin kakak di semua ya ada sekolahnya mungkin 2 rombel atau bahkan 3 rombel seperti sekolah saya, mungkin saya sekolahnya 2 rombel, agar tidak terjadi benturan dengan guru-guru yang lain. Itu kita memberikan waktu jam pembelajaran. Kemudian cakupan dan tahap serta teknologi. Itu yang perlu kita kembangkan kakak. Ini dia kakak. Mungkin kakak perlu. Ini yang saya sebutkan tadi ya kak. Nah, kemudian itu aktivitas kita yang kedua. Sekarang aktivitas kita yang ketiga lagi kakak. Nah, untuk itu kakak-kakak diminta menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ayo kakak. Menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ayo kakak-kakak silakan jawab di tombol chat. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK?
Ayo silakan Kakak. Nah, menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan atau mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan Kakak. Silakan Kakak jawab di tombol chat. Nah, menurutnya ini Kakak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial. Nah, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Ya, di sini ya jelas diminta karakteristik peserta didik itu yang kita fokuskan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Kakak, peserta didik kita ini mempunyai keunikan karakter karena dia banyak, itu dia mempunyai keunikan beragam bentuk karakter peserta didik kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Dan itu perlu kita fokus atau materi esensialnya kita itu. Kita ya tergudu cari karakternya, apa yang cocok bagi peserta didik kita itu. Ya, apa yang pas baginya kita cocokkan. Ini karakternya, harus kita ketahui dulu. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, oke Kakak, di sini pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik juga perlu kita ketahui. Kita pelajari bagaimana sikap-sikap atau karakter para peserta didik kita itu sehingga dia berkompetensi, ya, hingga emosional dan moral peserta didik. Kemudian berikut fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, kemudian mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini dia Kakak. Ini dia menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kesepakatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Ya, itu Kakak menurut Ki Hajar Dewantara. Kita perlu menggarisbawahi. Kenapa? Karena kodrat pada anak-anak itu banyak bermacam-macam. Itu kita dituntut menuntun. Nah, berarti kita menyesuaikan dengan
bentuk-bentuk kodrat anak dulu. Selama ini mungkin kita mengabaikan ya kakak. Kita maunya ya seperti tadi pembelajaran kemarin, kita maunya komando atau diktator. Mungkin dalam cara penyampaian kita kepada anak-anak, kita memaksakan kehendak kita. Dan sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak berbeda. Karena kita di sini ya perlu kita garis bawahi, yaitu menuntut pada kodrat anak. Kita serahkan kepada peserta didik dahulu. Untuk itu kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ya, itu ya, kita lakukan dasarnya itu hidup dan tumbuh kekuatan. Ini dah kakak, itu kakak dah diminta untuk mendesain nah kakak sesuai dengan modul 1.5 ini, yaitu kakak diminta itu membuat semacam desain bentuk-bentuk program atau modul pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan atau tempat tinggal kakak yang ada di sekolah. Kakak masing-masing. Oke kakak. Sesuai dengan pertanyaan saya yang tadi kakak, bagaimana kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ayo silakan kakak jawab di tombol chat. Nah ini pertanyaannya kakak di tombol chat ya kakak. Menurut kakak semua, kata kunci apa berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ayo silakan kakak. Halo kakak. Silakan kakak, itu ada di tombol chat pertanyaannya kakak. Menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kunci apa kakak?
Silakan kakak jawab di tombol chatnya kakak. Ayo silakan kakak. Itu ada pertanyaan di kolom tombol chat. Silakan kakak menjawab. Atau mungkin dengan tombol raise hand ya kakak. Bagi yang menjawab silakan. Ayo silakan kakak. Ya, oke. Terima kasih Kak Erit. Menurut Kak Muhammad Arisah, kata kuncinya ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Kak Erit. Nah, ini merupakan salah satu kunci kita yang harus kita terapkan kepada peserta didik, yaitu berdiferensiasi, yaitu pembelajarannya, yaitu bersifatnya itu kepada peserta didik. Bagaimana dia kerjasama antara teman sejawat dan teman-teman yang lainnya tanpa memandang jenis kelamin. Nah, mungkin gender tadi kemarin kakak, itu kita memberikannya pelajaran berdiferensiasi, berarti bentuk kerjasama atau kolaborasi mungkin peserta didik kita itu agar dia merasa atau menjadi suatu kebiasaan sehingga dia belajar antara sesama teman sejawatnya, tidak ada merasa minder lah begini seperti hal-hal yang kita ketahui kemarin karena perbedaan status dia malu-malu bertanya. Nah, untuk itu menurut Kak Arit dia melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Kak Arit. Nah, oke kakak. Kemudian pertanyaan berikut. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk pelajaran mendidik PJOK?
Nah, menurut Kak Eri berikut ini yaitu menurut saya kata kunci yang sering kita bahas adalah kesehatan, perkembangan peserta didik, dan lingkungan. Oke, terima kasih Kak Anton. Nah, ini juga merupakan salah satu bagian dari bentuk atau proses pembelajaran PJOK kita kepada peserta didik. Kita perlu juga memberikan atau membahas tentang kesehatannya. Itu di awal proses pembelajaran kita buat itu seperti mana. Menanyakan bagaimana keadaan para peserta didik kita pada hari ini, itu telah kita terapkan. Oke, terima kasih Kak Anton. Kemudian kita juga bertanya bagaimana perkembangan peserta didik dan lingkungannya mungkin. Oke, terima kasih Kak Anton. Oke, Kak yang lain masih ada? Kemudian pertanyaan berikut. Masih di tombol chat Kakak. Apa saja selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang paling bernilai yang kita berikan kepada peserta didik kita itu? Satunya pendidikan kesegaran jasmani dan kesehatan ini Kakak. Silakan Kakak. Atau mungkin di tombol raise hand-nya Kakak, menurut pendapat Kakak. Nah, ini saya belum mendengar suara kakak yang lain ini. Apakah masih di layar, apakah kerja? Ya, halo kakak. Silakan kakak lihat pertanyaan berikut di tombol chat. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang menjadi yang paling bernilai bagi kita tentang murid-murid dalam mempelajari? Ya, silakan kakak. Yaitu yang paling menarik, yang paling bernilai untuk dipelajari di murid di kelas PJOK. Dalam pembelajaran PJOK ini, apa saja yang paling bernilai menurut kakak? Ayo kakak silakan jawab di tombol chat. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di peserta didik kita di sekolah dalam pembelajaran PJOK itu maksudnya kakak. Silakan kakak. Silakan kakak, menurut kakak. Yo, masih ada kakak-kakak yang lain?
Halo, Kakak, silakan. Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari peserta kita di sekolah dalam pembelajaran PJOK? Ayo Kakak, silakan. Halo Kakak. Nah, menurut Kakak Erin ini adalah yang paling bernilai yang dipelajari murid di kelas juga adalah tentang kesehatan itu Kak Evanil. Terima kasih Kak Evanil dan Kak Eri Pentoni. Ya, menurut Kak Eri Pentoni ya, yang paling bernilai yang dipelajari murid di kelas PJK adalah tentang kesehatan, keterampilan gerak, serta kebugaran jasmani. Oke, terima kasih. Nah, kita tentu perlu menanyakan keadaan seperti yang disebutkan tadi. Kita terlebih dahulu menanyakan keadaan peserta didik kita. Itu ya terlebih dahulu. Kita memberikan pertanyaan atau memperhatikan peserta didik kita itu supaya dia merasa senang dan kemudian juga ada sedikit kebahagiaan tersendiri mungkin bagi peserta didik kita itu tentang bagaimana kita memperhatikan dengan pertanyaan bagaimana tadi dan menanyakan kebugarannya apakah sehat, itu yang dilakukan Kak Eri Antoni. Terima kasih Kak Eri Antoni. Terima kasih. Kemudian Kak Evanil. Menurut Kak Evanil yaitu yang paling menilai mengenai keterampilan dasar olahraga. Ya, memperkenalkan berbagai cabang olahraga dan teknik dasarnya. Oke, terima kasih Kak Evanil. Nah, dengan itu kemudian kita juga memberikan atau memperkenalkan mungkin dalam teknik-teknik kita dalam permainan olahraga mungkin sepak bola, voli, perkenaan kaki kita pada bola dalam permainan sepak bola,
atau perkenaan tangan kita pada passing bawah atau passing atas dalam permainan bola voli. Nah, itu kita perlu juga memperkenalkan kepada peserta didik kita tadi agar dia merasa senang karena perhatian kita sedikit mengarah kepada peserta didik. Kemudian terima kasih Kak Evanel, dan kemudian menurut Kak Adrias. Ya, menurut kakak ini kemauan siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Oke, terima kasih kakak ya. Itu siswa tadi dalam kegiatan olahraga pasti dia merasa senang. Nah, dalam keadaan sedikit pun mungkin merasa badannya kurang sehat, mungkin flu atau gimana, dia akan tidak mau meninggalkan olahraga. Itu terima kasih ketika dia ingin bergabung karena pembelajaran PJOK ini termasuk salah satu favoritnya bagi anak-anak, apalagi anak SD ya kakak-kakak. Terima kasih Kak Adrian 23. Kemudian Kak Adriansah ya, yaitu pertama yang paling bernilai itu keterampilan fisik. Nah, itu kita perlu juga memberikan materi itu jangan terlalu memaksakan. Ya, mungkin seperti yang disebutkan tadi kakak tadi, mungkin badannya kurang enak, sakit-sakit sedikit, dia bersemangat dengan pembelajaran olahraga. Itu kita sesuai dengan tadi, kita menanyakan keadaan peserta didik kita terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya tidak terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Mungkin dari peserta itu kita itu, atau mungkin dia menjadi lemas atau gimana, itu kita tanyakan dulu. Kemudian yang kedua, kerjasama. Di sini dalam permainan itu kita melakukan kerjasama tim. Ketiga, kesehatan dan kebugarannya. Kemudian ini lagi kakak. Apalagi di peserta didik kita yang di SD. Nah, kita perlu sekali menanamkan sportivitas ini ke kakak semua. Karena apa? Karena sekolah SD ini adalah dasar. Kalau kita memberikan pembelajaran itu, tentu yang akan dibawanya nanti setelah tamat SD, mungkin SMP, SMA, nah, kita tanamkan terlebih dahulu sikap-sikap nilai-nilai yang baik pada peserta didik seperti sportivitas, kemudian kesadaran lingkungan, dan pengelolaan stres. Terima kasih Kak Arit. Kemudian Kak Yel Maini, menurutnya adalah kita harus menanyakan kesehatan. Ya, itu yang utama sekali Kak Yel. Menanyakan dulu dan menanyakan kepada peserta didik kita apa saja cabang olahraga yang disukai. Nah, itu sudah termasuk tuh Kak Yel. Terima kasih Kak Yel. Nah, itu juga salah satu bentuk kita pembelajaran berpihak kepada peserta didik tadi. Kita menanyakan terlebih dahulu apa saja olahraga yang diminati oleh para peserta didik kita. Oke, terima kasih Kak Yel. Dan kemudian pertanyaannya, masih di tombol chat ya Kak. Nah, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, silakan kakak-kakak
kelanjutannya ya di tombol chat. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, bagaimana kita integrasikannya kepada pembelajaran PJOK? Silakan kakak di tombol chat. Ayo silakan kakak di tombol chat atau mungkin menyampaikannya atau tanggapannya silakan tekan tombol raise hand. Raise hand-nya kakak. Seperti itu kakak. Silakan kakak-kakak di tombol chat. Silakan kakak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak.
Silakan kakak. Halo. Atau mungkin pendapatnya kakak, silakan tekan tombol raise hand. Nah, oke. Dari Kak Arit. Nah, yaitu dengan caranya bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Menurut Kak Arit, yaitu dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat menjadi inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, terima kasih Kak Arit. Itu menurut Kak Arit ya, kita perlu seperti di awal-awal tadi kita terlebih dahulu memahami yaitu kebutuhan yang akan dilakukan oleh peserta didik, itu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian dia mengidentifikasi nilai-nilai dari proses pembelajaran dan kemudian juga merefleksi pengalaman dan ide-ide baru dan pengembangan kurikulum yang menandai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Itu menurut Kak Ardiansah Muhammad Haritsah. Gimana kakak yang lain? Bisa dilanjut kakak yang lain, silakan. Benar kakak yang lain? Nah, menurut Kak Arit itu kita perlu mengidentifikasi nilai-nilai proses serta merefleksi. Kemudian menurut Kak Adrian, yaitu dengan literasi dan numerasi yang baik akan diferensiasi yang baik juga tentunya. Kemudian merefleksi setiap proses yang sudah dilakukan. Kita penting merefleksi itu kakak. Ya, karena
refleksi itu adalah bagian dari penilaian kita kepada peserta didik, yaitu kita memberikan penilaian dari peserta didik kita itu tentang pembelajaran yang kita berikan, yaitu secara identifikasi. Kita teliti dulu pembelajaran nilainya apa yang terkandung. Itu dia dengan literasi dan numerasi. Itu menurut Kak Adrian. Terima kasih Kak Adrian. Mana kakak yang lain? Masih ada tanggapannya? Nah, ini kakak. Kemudian ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu perlu kakak. Nah, karena apa? Karena di sini kita yaitu memberikan bentuk pembelajaran yang berdiferensi kepada peserta didik itu. Kita itu harus ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK ini kakak. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat, waktu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang mempengaruhi tentang program PJOK kakak semua. Kemudian di sini kakak ya. Nah, pada sisi-sisi ini diminta pada kakak semua, yaitu pertama, kakak-kakak semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti tadi ya kakak, yaitu peserta memahami karakteristik tadi. Sana tadi ada karakteristik peserta kita. Nah, karakteristiknya yaitu ada 3. Pertama,
rancangan itu yang pertama. Bagaimana kita merancang bentuk pembelajaran PJOK atau program PJOK, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja selama ini ya suatu nilai-nilai yang dipelajari kepada peserta didik tentang pembelajaran PJOK. Kemudian ketiga, bagaimana kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam kurikulum mata pelajaran PJOK yang berlaku pada saat sekarang. Itu dia tiga tadi kakak. Tiga karakteristik utama kurikulum merdeka. Kemudian peserta kakak mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK. Kakak diminta yaitu mengembangkan atau kita mampu memahami salah satunya kurikulum merdeka pada saat sekarang ini. Nah, yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program. Ini kebutuhan kita ini kakak. Kita mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design, yaitu kita bentuk-bentuknya. Itu yang perlu kita pahami kakak ya, tentang program-program PJOK yang kita buat itu, kita membuatnya dengan backward design. Jadi kita mendesain sendiri ya, kita tanpa mengambil atau mengcopy paste ya punya orang lain. Kita lihat itu banyak di internet tentang ya program-program PJOK. Nah, kalau bisa juga itu copy paste, tapi perlu juga kita bawa, kita cocokkan ke satuan pendidik kita ya. Apakah cocok apa tidak? Itu yang perlu sekali. Kita boleh copy paste, tapi tahap-tahapannya tentu berbeda kakak semua. Tahap-tahapannya ya, pembelajaran itu yang ada di internet itu jauh berbeda mungkin di tempat satuan pendidikan kita. Dan untuk itu kakak ya perlu memahami dan serta mampu menyusun program PJOK yang berkualitas. Nah, itu yang perlu sekali kakak semua. Untuk itu kakak semua ya. Tentang desain-desain itu nanti kakak sesuai di perintah. Nanti di LMS ada tugasnya membuat desain atau modul pembelajaran kakak di satuan pendidikan masing-masing. Untuk itu kakak semua, nah, untuk hari ini mungkin kakak semua sedikit memberikan kakak mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini kakak. Semoga apa yang saya sampaikan ininya mungkin bermanfaat bagi kakak semua untuk diterapkan di sekolah atau satuan pendidikan kita masing-masing. Untuk hari ini kakak semua, karena hubungan cuaca kurang bersahabat, nah, maka berakhir juga lah sesi pertemuan tatap maya kita pada hari ini. Dan kakak jangan lupa setiap tugas-tugas kakak harus melakukannya ya, karena di sini banyak saya lihat kakak-kakak yang belum membuat tugas. Ingat kakak ya,
penilaian itu tugas-tugas di sini juga termasuk. Nanti kalau lelet itu rugi kakak sendiri. Itu yang bisa ya kakak. Untuk itu tolong kakak kerjasamanya. Mungkin kakak kurang mengerti, nah, boleh bertanya kepada saya. Nah, gimana Kak Eri itu nih? Oke. Nah, sampai di sini dulu Kak. Ini dulu pertemuan Tetap Maya kita pada hari ini. Dan untuk itu kakak-kakak semua, nah, tolong pesan saya selesaikan tugas sesuai dengan di LMS. Tugas-tugas yang harus kakak selesaikan masih ada di antara kakak semua yang belum menuntaskan, yaitu tugas-tugasnya. Nah, untuk mengakhiri sesi tatap maya kita pada hari ini, di awalnya kita mengucapkan doa dan di akhirnya juga kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke kakak semua. Jangan lupa kakak seksi dokumentasi kita berfoto. Silakan kakak. Ayo, tolong lepaskan emote kameranya kakak. Emote mikrofonnya. Biar lebih bagus tampilannya. Oke. 1, 2, 3. Semangat kakak. Semangat. 1, 2, 3. Oke kakak, terima kasih kepada ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.